Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita wasamu. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, masih ada kesempatan untuk kita memeloi diri kita, membenahi, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Salat dan salam to mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau dengan salawat dan salam yang terus kita bacakan, karena tidak memadai rasanya amal ibadat awak. Alun cukui rasanya amal ibadat yang kita pabui komantakan awak kasuruku dengan mohon taubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, dan semoga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pagi kini kita akan melanjutkan mengulang-ulang kaji kita supaya dapat pembelajaran di kita, mendapat ilmu, dapat pengetahuan dan pengalaman supaya kita bisa belajar dari apa yang Allah firmankan. Kini surah Al-Maidah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika la aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Sadaqallahu azim. Itu ansuam baca saya di sambung kalau ada waktu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 28 Allah berfirman lanjutan dari ayat 27. Jadi bicara soal informasi atau kabar tentang dua putra Nabi Adam itu terdapat di dalam surah Al-Maidah, mulai dari ayat 27 sampai ayat 31. Jadi itu sebagai bukti otentik di dalam Al-Quran bahwa cerita itu bukan fiksi, cerita itu bukan dongeng, tapi adalah dituliskan di dalam Al-Quran. Dan bahkan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, bacakan kepada kaum, dibacakan ke umat. Jadi di ayat 27 bicara soal dua putra Nabi Adam yang diperintahkan dengan sebuah perintah dari Allah kepada Nabi Adam, nikah silang. Tentu keberatan dari si Qabil karena kecenderungan tentu memilih kanan rancak. Sementara saudari kembarnya Iklimah itu rancak, anggun mempesona. Nah itu tidak ketujuh deh. Supaya itu bukan dianggap mengada-ada. Jadi memang kecurigaan itu memang sejak dulu lah doa itu. Tetap jo curiga putra Nabi Adam kos Qabil go. Lina akak-kabak ya go. Pandai-pandai dia membuat kebijakan tak kado. Itu cara menandakan bahwa keputusan itu benar sehingga harus bisa diterima. Adalah perintah, bukti bahwa itu bukan perintah pribadi dari Nabi Adam, tapi juga perintah dari Allah. Wacaranya itu diperintahkan untuk berkorban.
lah kita bahas kepada korban Qabil ditolak, korban Habil diterima. Alasannya Qabil itu kecenderungan pikirannya itu memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna lagi. Kok gandum nan busuk kok makanan usang ini tidak terpakai lah, tidak laku lah, tidak lama lah, tidak puno lah. Nah itu nanyo kontribusikan. Sementara si Habil adiknya sebagai peternak, dia menyediakan ternak yang terbaik yaitu kibas. Nah itulah salah satunya diterima dan satu tidak diterima. Alasannya adalah kenapa yang satu diterima, ternyata jawabannya adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Jadi indikatornya itu adalah orang yang bertakwa. Artinya dia berkorban tulus ikhlas karena Allah. Nah, lanjutan dari ayatnya, lain basatta ilayya yadaka litaktulani. Aku bahas tinggi dulu. Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadaka yadiya ilaika, kecek dari si Habil. Jadi kalau kecek si Habil kok kan sebelumnya si Qabil mengecian satu diterima, satu tidak diterima. Kecek si Qabil di ayat 27. La aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Jadi di ayat 27 itu lah ada agenda target dari si Qabil untuk membunuh si Habil. Jadi itu pembunuhan terencana. Jadi memang itu sudah pembunuhan terencana. Ternyata rencana itu berbasiskan kepada bisikan setan. Jadi setan beroperasi supaya putra dari Nabi Adam kemudian mereka berkonflik dan keluarlah diksi membunuh. Pembunuhannya itu nyungkapkan, nyutarakan. Jadi kan disebutnya di ayat 27 itu, la aqtulannaka itu mengecian aku akan membunuhmu. Karena membuat alasannya adalah karena korbanmu diterima, bukan korbanku yang diterima. Jadi ada anggapan bahwa ya memang ada kaitannya. Yang menyebabkan rencana Qabil membunuh Habil itu bukan persoalan iklimah mana yang diutarakan. Walaupun indikator keputusan itu adalah kurban itu tadi mendorong kepada penerimaan keputusan itu tadi. Jadi kalau dalam tafsir disebutkan, aku akan membunuhmu karena kurbanmu diterima. Jadi bahasanya ungkapkan itu adalah karena alasan kurbannya tidak diterima dan kurban si Habil diterima. Walaupun kaitannya kurbanku tadi adalah penerimaan bahwa keputusan itu benar dari Allah soal pernikahan silang itu tadi. Jadi memang runut cerita Allah di Al-Quran tentang kronologis pembunuhan Qabil terhadap Habil itu jelas, bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kisahnya itu diurai secara ringkas, secara jelas tentang dialog. Jadi dalam satu ayat saja itu ada cerita tentang dua orang berkorban, kemudian satu diterima dan satu yang tidak diterima. Kemudian yang tidak diterima kurbannya, dia melakukan sebuah agenda busuk, yaitu membunuh. Sementara Habil menjawab secara pendekatan agama. Soal kurban diterima atau tidak diterima itu urusan Allah, tidak ada urusannya jambo. Siapa nggak tahu bahwa kurban yang diterima itu adalah kurban orang yang bertakwa. Berarti bukan soal kurbannya, tetapi siapa yang melakukan kurban
dan kemudian bagaimana dia berkorban dan apa yang dia korbankan. Orang bertakwa, kalau itu perintah Allah, dia akan berikan korban yang terbaik. Itu ukuran orang yang bertakwa. Jadi yang diterima itu adalah korban orang yang bertakwa. Berarti mulai dari diri, dari orangnya. Jadi pengetahuan, kemudian sikap, kemudian tindakan. Dari pengetahuan itu tadi sampai kepada sebuah keputusan yang akan dikorbankan. Orang bertakwa dari dirinya, dari hatinya lahirlah dalam bentuk tindakan. Jadi soal iman, soal keyakinan itu dengan adanya pembenaran dari hati itu adalah perintah dari Allah. Kalau Allah memerintahkan berarti Allah harus berikan yang terbaik. Tapi yang bisikan dari setan kan tidak kasih kabil dan mengalu itu kekorbankan itu ini tidak laku ya gitu. Jadi di dalam diri awak itu tetap bergejolak, tetap ada perang dua kepentingan, positif atau negatif. Lalu di ayat 28, kan tadi di ayat 27 itu ada sabian bahwa Qabil akan membunuh. Sudah ada rencana membunuh dan dia ungkapkan rencana itu. Jadi kok gaya-gaya masih gaya-gaya orang Minang mah, udah bunuh aja. Akan tak kata, ada dialog lo sebelum pembunuhan itu. Kalau ada lo budaya orang lain kan tidak langsung nyusu ini bunuhan ini tidak pakai kecil gitu. Iko mesti ada jo anunya. Sehingga di ayat 28 terkecil lain basatta ilayya yadaka litaktulani, jika engkau mengulurkan tangan engkau artinya engkau menggerakkan tangan engkau kepada saya untuk membunuh saya, ma ana bibasiti yadiya ilaika, sementara aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu, untuk membalasnya. Jadi jawaban yang berbasiskan pengetahuan, berbasiskan kepada ilmu dari seorang Habil, karenanya bertakwa, nyo ndak ada mengkaitkan soal diterima atau tidak diterima, konyo bukan urusannya. Tetapi itu kan Allah yang menentukan. Bahwa ada rencana dari Qabil untuk membunuh dirinya. Nyoinyan, wahai Qabil, kakak kandung ambo, kalau engkau akan membunuhku, engkau ulurkan tanganmu, akan engkau gerakkan tanganmu, kamu ambil alat, kau batulah, kau patulah, kau apalah namanya, engkau bunuh diriku, aku tidak akan melakukan pembalasan, aku tidak melakukan perlawanan. Ambo tidak akan melakukan apa yang kau lakukan, karena yang kau lakukan adalah kesalahan, dan aku tidak akan mengikuti kesalahan yang kau lakukan. Dirimu itu sudah dibisiki oleh syaitan. Tolong ingin Qabil, dibaca sejarah. Litakana de ajo Qabil, bahwa ayah awak, abah awak, jindu awak itu terusir dari surga, itu gara-gara bisikan iblis. Tolong dikanalo, iko nafsu nata kamu kogo, engkau kemudian menjadi emosional, menjadi marah kepadaku karena alasan kurbanmu tidak diterima, lalu engkau berencana untuk membunuhku. Aku pastikan aku tidak akan melakukan perlawanan, aku tidak akan membunuhmu juga, aku tidak akan membalasnya Qabil, karena yang kamu lakukan adalah sebuah kesalahan, menyimpang dari agama, kamu sudah keterlaluan wahai Qabil. Nah, itulah kira-kira dialognya. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Nampak tapilah, jadi di antara dua putra Nabi Adam ternyata lah tergambarkan yang mudah dipengaruhi, disulut emosinya oleh setan, lalu kemudian dipengaruhi sehingga di dalam dirinya itulah ada kedengkian, lah ada kebencian, ndak dikanal awak kepada dia kakak saya dua, ndak dikanal bahwa yang dilakukan oleh Qabil, yang Habil itu adalah perintah Allah, lakukan yang terbaik. Nah, itu dialog-dialog. Aku pastikan aku tidak akan melakukan pembalasan. Apa alasannya? Inni akhafullaha rabbal alamin.
Karena aku hanya takut kepada Allah Tuhan semesta alam terkait dengan kalau kau membalik aku. Ambo, kalau soal yang hal-hal seperti itu, aku hanya takut kepada Allah. Allah itulah penguasa alam semesta ini. Ana diperintahkan oleh Allah Ta'ala, itu yang aku kerjakan. Aku sungguh-sungguh mengerjakannya. Aku serius melakukannya. Karena ini adalah pendekatan agama. Aku lakukan yang terbaik. Maka kemudian kurbanku aku terima. Kalau bahasa kini baitunya lah kabil. Tahunya lah duntuang lah. Engkau nak mau mengorbankan yang terbaik. Ingin lo bakaranda diterima korban. Kampalo lambo nama itu. Bahasa mana kalau lambo. Inyo ndak do melakukan yang terbaik dah. Ndak laku nanyo berikan. Bakaranda lu ditarimo kurban itu. Logikanya ndak masuk. Itu yang dicerahkan oleh si Habil ke si Qabil. Tapi si Qabil kan ndak mau ambil positif tu. Dan jalan dia kalah gini. Kurban dia ndak diterima. Ndak ada cerita. Engkau akan aku lenyapkan. Engkau menjadi penghalang, engkau menjadi penyebab aku tidak bisa menikahi Iklimah. Nggak bisa. Nggak bisa. Keputusan ayah itu adalah diskriminatif. Berpihak kepada engkau. Bantu atau dorong sayang ayah ke engkau bantu. Padahal si Habil tidak mengamanah. Habil hanya objek dari sebuah keputusan. Nah, jadi sejak dulu dari awal memang akan ada pro kontra soal keputusan. Apapun keputusan akan ada setuju dan akan ada yang tidak setuju. Si Qabil merasa keputusan itu adalah diskriminatif. Keputusan itu adalah zalim terhadap dirinya. Karena inyo tidak bisa dinikahkan dengan pasangan kembarannya Iklimah. Karena Iklimah perempuan yang cantik, anggun dan menawan. Berarti ayahnya dianggaplah bersekongkol dengan si Habil. Habil telah mempengaruhi ayahnya sehingga keputusan yang dibuat oleh ayahnya adalah keputusan yang berpihak kayaknya. Itu cara pandang si Qabil dengan dengan analisa-analisanya seperti itu sehingga menuduh yang bukan-bukan. Nah, itu kan kesannya fitnah. Sementara si Habil tidak melakukan apapun. Dado melobi-lobi ayahnya gede. Dado merayu-rayu ayahnya gede. Nah, dia lakukan apa? Ketika ada perintah kurban, dia lakukan kurban yang terbaik. Dia berikan kibas kambing yang gemuk, yang peternakannya berasiah, yang sehat. Itu yang dilakukan oleh Habil. Jadi cara yang dilakukan oleh Habil kemudian menjadi kurbannya itu diterima. Namun kurbannya diterima dan kakaknya si Qabil kok tidak menerima akan keputusan itu. Nah, itulah kehidupan. Jadi dalam kehidupan akan baswo dewa dan takah. Urang nan salah inyo managaan banang basah menyalahkan orang yang tidak berbuat salah dan tidak ada berencana untuk berbuat salah, tetapi dia disalahkan. Disalahkan karena kesalahan orang yang menyalahkan itu tadi. Si Qabil itu orang manuduh-nuduh leh, mangiro-ngiro leh. Nah, jadi lebih banyak lo kira asumsi-asumsinya tu leh. Nah, itulah fakta-fakta kehidupan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada pembunuhan terencana, itulah ada konsep pertama. Yang kedua, manusia yang pertama terbunuh itu adalah Habil, dan manusia pembunuh pertama adalah Qabil. Pembunuhan itu terjadi ternyata pembunuhan di antara keluarga. Pembunuhan itu dipicu oleh rasa benci, rasa dengki. Pembunuhan itu ternyata karena ada ketidaksetujuan terhadap suatu keputusan. Lalu kemudian keputusan terkait dengan Nabi Adam
yang dibuat oleh Nabi Adam, kemudian termasuk keputusan dari Allah. Ndaknya terima terus. Jadi maunya sesuai jo panganai, sesuai jo saleroe. Itulah kemudian manusia mau bobat agama, namanya tidak sesuai dengan mengalui kok adubah, dia puit, ditinggalkan dan lain sebagainya. Banyak hal pembelajaran yang bisa petik dari kasus dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Di ayat 29, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u zalimin. Kok memang agak banyak berceramah si Habil itu meyakinkan, menyadarkan kakak nyuingian karui. Tadi di ayat 28 ni keciannya, engkau akan membunuhku dan aku tidak ada berencana untuk membunuhmu. Karena aku hanya takutnya kepada Allah. Kau tak kau Qabil, ambo ndak mamalih bukan karena ambo ndak bisa melawan. Ambo bukan berarti ambo lamah, bukan berarti ambo panakui. Tapi itu adalah perintah Allah. Kurban ambo diterima, maka ambo nak melakukan perlawanan, ambo tu takut hanya kepada Allah. Nah itu kecek si Habil. Lalu kecek lo di ayat 29. Inni uridu an tabu'a bi itsmi. Sesungguhnya aku berkeinginan untuk menyadarkan engkau. Kalau engkau melakukan pembunuhan dan membunuhku, engkau nanti akan kembali dengan dosaku, artinya dengan dosa membunuhku dan juga dosa-dosamu sendiri yang kamu lakukan sebelumnya. Tolong kana tu Qabil, ajuk Qabil, udah Qabil, abang Qabil, tolong kana itu. Nanti engkau mati, engkau akan membawa dosa karena membunuhku dan juga membawa dosamu sendiri yang sudah pernah kamu lakukan. Itu nanti di akhiratnya engkau akan kembali seperti itu. Tolong kana tu ini mati dunia kaba kira jamban apa subanan atau kamu menuamu kadang-kadang tu jo. Itulah kira-kira. Itu yang mesti diingat. Diingat dek si Habil kepada si Qabil. Tolong dikana nanti bahwa perbuatan jahatmu, kejahatanmu kepadaku dan juga perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan abaga buang barang kau. Jadi bertambah dosa kamu ditambah dengan dosa membunuhku, maka hasilnya sekian-sekian, itu akan kau bawa banyak nanti dosa. Fatakuna min ashabin nar, maka engkau nanti akan menjadi penghuni neraka. Jadilah disabuan istilah neraka. Jadi neraka saja dulu itulah diperkenalkan, aduh neraka kini-kini itu adalah tempat bagi orang yang berdosa, tempat bagi orang yang membunuh, tempat bagi orang yang berbuat salah. Itu ingatan dari si Habil kepada Qabil. Sementara aku tidak berkeinginan kalau aku membunuhmu juga, tentu aku akan sambung je kau jadi. Ambo dah ingin sambung je kau dah. Ambo nak ada berencana untuk membuat dosa kau dah. Ambo nak ada berencana kamu bunuh engkau gedo. Kalau membunuh lain kau tentu buat dosa lo ambo. Dosa membunuh engkau dan dosa ambo sendiri. Itu lo bekau ambo balik ambo nak katuju dan takatu. Aku bukan sama sepertimu. Aku tidak akan melakukan apa yang kamu lakukan. Kau beda ya. Coba pertanyaannya dipakai kisah sebab tu nyola melakukan perlawanan kawak tu nak doa melakukan perlindungan diri dan segala macamnya. Dan jalai ini inyo melakukan dialog maingingian dulu. Tindakan Joko alunyo lakukan le akan merencana seperti itu. Ternyata memang bisikan-bisikan dari iblis membuatnya menjadi lebih agresif untuk membunuh Nabi Habil. Barangke Nabi Adam kepada melaksanakan haji, dalam tafsir disebutkan haji. Jadi dalam tafsir disebut haji berarti lah ada konsep haji je sebelumnya di Baitul Masjidil Haram. Karena nyokalah di Makkah tu. Tak bisa di Siti Hawa di Jeddah.
Nabi Adam disebutkan di India, Bukit Himalaya, bertemu di Arafah. Jadi mereka tolak di wilayah di wilayahnya Makkah. Dah barangke untuk melaksanakan haji itu tinggal oleh abah sebagai ayah tentu memesan kepada anak tertua. Qabil ayah akan barangke pergi haji, tolong cedek-cedekan dia, uni-unian dia, jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ayolah dipasan dia ayah kau dengan Nabi Adam. Tapi dia si Qabil nanti kau adalah momentum dia, kau kesempatan kau. Nak dua ayah lain, ayah pai itulah kau kesempatan. Ada berpanggil dia siapa? Maryam. Oh, tentulah kali-kali aja lah. Nak bawa angkat ke dia lah. Maryam. Tujuh angka dibunuh dia. Bah, mau kau bunuh bojo je. Kalau korban kau diterima, korban kau diterima, mau kau dibunuh dan lenyapkan. Karena menggaduh, mengambil, menggagalkan pernikahan saya dengan Iklimah. Tak ada bisa. Kau memakan banyak lah nanti terjadi kau. Ada si A pacaran dengan si B, lalu si B kau nak putus kau nikah je nak lain. Tu ada si A kau lain akan didabih apa namanya jodoh dari pacar itu tadi. Tu dipanggil kalau menjadi penghalang, menjadi pengrusak je. Itu sudut pandang dari si Qabil kau tadi. Sementara si Habil inyo melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu je yang berpenganam. Aduh, masalah-masalah iklimah kau terserah je ni. Kalau iklimah jadilah Buddha jadi majelah. Bikon kau kan keputusan dari Tuhan. Itu nama kerajuan. Lalu disebutkan di dalam Al-Quran wadzalika jazaa'uz zalimin. Jadi neraka itu akan menjadi tempat pembalasan bagi orang yang zalim. Jadi Qabil termasuk orang yang zalim. Allah menganiaya kakaknya, adiknya sendiri. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Di ayat 30 itulah dicerituan tu. Memang dirinya Qabil lah dipenuhi oleh rasa benci, nafsunya bergejolak, memang ada berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Lah dibisiak-bisiak oleh setan. Lapan muah di dalam hati eko rasa benci, rasa dengki digerakkan oleh bisikan-bisikan setan. Mangkolah bancilah jejuknya dalam hati lain. Maka dipenuhilah oleh rasa nafsunya, keinginannya untuk membunuh saudaranya sendiri. Dah boleh lah hitam je lah tertutup mata. Pokoknya mau tidak mau Habil harus dilenyapkan. Habil menjadi penghalang. Mangko nyo merencanakan pembunuhan terhadap Habil. Faqatalahu, maka akhirnya dia bunuh si Habil. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dia orang yang merugilah. Rugi si Qabil koko inyo sampai membunuh saudaranya sendiri. Dek karena itu Allah disebutkan dalam tafsir walam yadri ma yasna'u bihi li'annahu awwalu maitin ala wajhil ardi min bani Adam fa hamalahu ala zahrihi. Disebutkan dalam tafsir. Sementara Habil sudah terbunuh, dibunuh oleh si Qabil. Dan si Qabil ko nak tahu lai kamangai lai apa nak kira-kira jual lai ko adia di gari-garian badannya nak bisa mengarik lai, di kecil-kecil ditanya nak menjawab lai. Berarti itulah konsep mati. Nak do mengecil lai, nak do mendengar lai, do melihat lai, do yo yak nak do badayo lai. Itulah mati. Itu nak nampak dari si Qabil tu tadi. Kasudahnya tentu yo tando orang merugi nama lain, nak tentu jalan lain. Stres, linglung, kadipangan lain, kakama wak pai lain, kakama wak lari. Iko adik lah mati. Sasa boleh tumbuh. Diri dibayang-bayang oleh rasa takut, kekhawatiran, cemas. Itu normal ternyata. Nah, jadi lah dilakukan sebuah kesalahan, rencana kamu bunuh dah.
lah dibunuh atau kemana semua tak kasus sama tu almarhumania lah dibunuh itu kemana sudah dibunuh kiro diri dicicari moto diri kama tu baal media di kali lubang panik pastinya panik lain nak tantuan kira-kira jual menyasar tumbuh jadi ternyata yang menyasar ko ikudian dia doanya. Kalau awal itu you bana dibisian de setan tu you bana bergejolak bana nafsu dah dole you mati you tak bunuh kira lah tak bunuh bana menyasar tumbuh. Kau tadi barakah baga rencana kau barakah ingin bananya supaya mati capek dia kau rasa sudah dibunuh yo menyasar menjadi orang merugi nak tahu dekat pangalai karena si Habil adalah manusia yang pertama mati do nado orang mati kari pangan orang mati gogen do nado teori jadi Habil adalah manusia yang pertama mati di atas bumi dari putra Nabi Adam lalu digendongan di ekor di ratan punggung kari pangan ko lai ko di padian ko burung-burung bangkai dan katibo ka mencontoh anu ko kari pangan kecilnya di dalam Al-Quran di kata Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 31 ayat yang terakhir cerita tentang kisah Nabi Adam dengan putranya Ba'athallahu ghuraban Allah mengirimkan Allah mengutus burung gagak jadi iko namanya baraja kepada alam memberikan pembelajaran Allah yang mengutus burung gagak berarti Allah yang memberikan pembelajaran kepada manusia tentang alam. Jadi awak baraja kepada alam kau karena Allah yang memberikan pelajaran itu Allah jadikan itu supaya jadi pelajaran dia awak. Jadi skenario Allah mengutus burung gagak ya bahathu fil ardi yang burung gagak kau tadi mengakih-ngakih mengali-ngali bumi, mengali-ngali tanah. Di dalam tafsir katuan yo dipacalian lah. Burung gagak kau nyo baduo lo, bacakak lo Ini sama nyo bacakak lo. Kiro seorang mati. Seorang yang sikua burung gagak mati bacakak lah jo paruh lah jo kaki lah cakak-cakak lah contoh-contoh lah mati sikua lalu kemudian jatuh tercilapak ke bumi lalu kemudian enam burung gagak ko tadi nyo kakek-kakek tanah jo paruh jo kaki inyo baparuh di korek-korek tanah di kaki-kaki jo kaki nampak dek si Qabil tu lalu kemudian dimasukannya lah nan begagak kau tadi nan mati kau tadi nyo masukkan ke dalam lubang nalah nyo gali sudah nyo gali nyo dorong nyo masukkan lah gagak na mati ke dalam tanah lalu kemudian nyo timbun tamanul lah si Qabil mencalia berarti uang gagak ko pintar lo pada boleh ya kecilnya lain kata Allah Ta'ala lo liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi mangko diutus dia Allah Ta'ala burung gagak ko tadi yang burung gagak ko tadi menggali bumi di kaki-kaki bumi ko tadi dibuat lubang kemudian dimasukannya lah burung gagak dalam mati ko tadi oleh burung gagak nanti di dalam lubangnya timbun itu sengaja Allah perlihatkan kepada si Qabil bagaimana cara menguburkan bangkai saudaranya sendiri istilahnya jenazah saudaranya sendiri kok beda kalau hewan adalah menjadi bangkai kalau manusia tetap menjadi yang suci. Jadi manusia lah mati ko dia tetap suci. Jadi di dalam surah Al-Isra
Walaqad karamna bani Adam. Kami memuliakan anak-anak cucu Nabi Adam. Baca memuliakannya dengan ilmu dan dengan pikiran. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu dan pikiran. Kemudian di antara kemuliaan itu adalah jasad dari manusia dalam meninggal itu tadi, tetap jasadnya itu adalah suci, tidak menjadi bangkai. Maka cara pemakamannya pun adalah dimakamkan dengan dikuburkan. Digali tanah, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditimbun seperti yang Allah perlihatkan melalui burung gagak. Ajawe dari sekobil lain. Qala ya wailata ajastu an akuna mithla hadzal ghurab. Hoi kio nyambo yo andia bana ambo konye yo pakak bana ambo yo hele ambo koko yo lamah bana ambo. Nah tentu dia boleh acar memperlakukan jenazah jasad dari adik ambo sendiri. Adik ambo si habil dalam mati lah tabunua, dah ada pihak tahu ambo jalan ke di pangalai. Yo kalah ambo daripada burung gagak. Bah ambo nak bisa ambo berfikir seperti burung gagak ko. Burung gagak yang mati saudaranya, nyo gali bumi, nyo gali tanah, nyo masuk dalam mati ko, nyo timbun sudah tu. Fa asbaha minan nadimin. Jadilah si Qabil kau menjadi orang yang menyesal. Kasudah-sudahnya menyesal. Ternyata penyesalan kau datangnya terakhir. Dan tidak dapat mengalir. Apa yang akan dilakukan lagi. Lalu disabui Allah, digendonglah dia ikut tadi, jenazah dia ikut tadi, kemudian digali, kemudian dimasukkannya ke dalam tanah dan kemudian dikuburnya. Penyesalan kau tadi akan berakhir berumur panjang. Kau mengalai. Pulang awak kira-kira tentu kan ditanya dek ayah. Kau ayah berpasal mandi angkat itu. Nanti dia ditanya dek. Tuan nak ketika makan awak nak kira ketika sebagai ayah jual awak baik ke pasar. Awak pasan kan nak awak ngadang. Tolong jago dia yo. Dan tu lah balik pasal dia cari anak dia seorang ada nampak dah. Tadi tanya dia, magi angkat. Itu dan ditanya, tentu itu dan ditanya. Tak bayanglah di Sukabil, kau itu ke ditanya, kau bawa inyo nak pulang-pulang je lah. Dibawalah saudara kembar kau tadi si Iklima kau. Inyo memperjuangkan cinta je mak. Bawa mana pian cintanya si Iklima. Nyobok lari cinta itu nak nikah lari itu tadi nikah lari nyo bau Iklima ko dalam riwayatnya disabui nyo pai ka Yaman, kan negeri Yaman. Itu nikah lari lah dia dulu lah doanya tu. Itu di jadi nak kini jadi nikah lari itu dah dimis. Kau bawa nikah sambil lari kau. Bukan nikah sambil lari, nyobok lari calon pasangan tu nak ada nikah itu lah. Jadi kabarnya dalam riwayat disebutkan itu nyolari ke Yaman. Di situ ada namanya Bani Qabil, anak-anak cucu Qabil. Kau bukan seorang buruk, kau anak janca, kau mungkin dari Labuda kau. Keturunan Buddha, walaupun wajahnya kurang cantik tapi parangainya ancak. Dua ancak mana lu tentu ancak parangai lagi. Berdulu aja lah tuntut dan lo ewa. Kalau nanti Qabil memang tasabui ada namanya Bani Qabil di Yaman tu. Inilah pertama penyembah api. Jadi api itu bisian-bisian dari iblis itu. Ada sare deh. Kurban engkau tidak diterima. Sementara kurban si Habil diterima. Tanda penerimaan kurban itu tadi datangnya api je. Jadi masih ada juga kaitannya dengan kurban kau. Di bisi ala dibili
supaya apa yang kau lakukan itu diterima, nak boleh sembah dia api kau lagi. Jadi penyembah api kau tadi adalah si Qabil kau tadi, itu salah satu riwayat yang lain. Tapi itu tidak terlalu banyak diungkapkan, memang tidak dibahas banalai tentang perkembangan Qabil setelah itu. Nah, jadi cerita si Habil lah mati. Itulah berakhir dekat tu lain. Tapi kama si Qabil kau lain. Apa perangai lain? Itu ada yang menyebutkan bahawa Qabil kau menjadi penyembah api. Di betungku, di sembah api. Karena bisa setan iblis tadi. Yang supaya diterima lo korban kau. Sembah je api kau lain. Kan di tanduan api dan datang dari langit, dan kipas kau tadi diambil. Itu nan didatangi oleh api itu tadi. Jadi cara mau mati si Qabil tu lah lagi lo nak banyak-banyak cara de keluarga aku, keluarga keturunan tu lah mabuk pampo pecilok. Itu tu nama pampo pecilok panu tu keluar dari keturunan si Qabil. Keturunan si Qabil. Yang sekurang parangai lah, parangai indah gitu keturunan itu parangai dekat tu. Parangai dekat tu justru informasinya modelnya si Qabil kau mati, nyuagi harum-haruman dia begonya dak nyambiar dua lubang dimasukkan dalam tu, kemudian nyuagi harum-haruman. Jadi bangkai di aroma itu nanya sembah lo, itu nanya lakukan penyembahan. Jadi banyak perilaku menyimpang. Tapi bukan itu yang banyak laku kuat bahas, tapi betapa Allah memberikan banyak pembelajaran. Pertama informasi tentang agenda jahat dari Qabil membunuh saudaranya sendiri karena memang merasa kecewa, merasa tidak suka dengan ketetapan Allah, sehingga ia melakukan perlawanan, ia mengajukan keberatan dan ketujuan. Konsekuensi pada akhirnya dianggap si Habil menjadi penghalang dari semua rencana-rencananya, dianggap menjadi penghambat dari rencana pernikahannya dengan Iklimah. Itu tak ada lah nampak ambil kalau kita bunuh lah lah dibunuh aku tu lah bebas lah. Itu lalu kemudian lah mati si Habil, Allah mengutus burung gagak supaya si Qabil kau bisa mengambil pembelajaran. Baru sadar si Qabil kau ayuan dia bawa pada burung gagak. Jadi dalam satu sisi memang adulan dia ini. Kalau seandainya awak nak bisa mengambil pembelajaran. Jadi memang awak disuruh dari baraja. Panakiat pisau sirawi ambil galah, batalin tabuang selodang ambil kaniru. Satu dia jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Ternyata filosofi itu belajar daripada ayat 31 surah Al-Maidah. Jadi Allah lah menciptakan semua berbagai macam alam semesta dengan berbagai macam variasi dan bentuknya supaya manusia bisa belajar. Baraja mengambil pembelajaran dan pengalaman dalam yang sangat 7 hari. Itulah pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah putra Nabi Adam yang diuraikan di dalam ayat 27 sampai 31 surah Al-Maidah. Ayat yang satu dengan yang lain saling menceritakan kisah ini secara berurutan dan kronologis. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq lahu thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.